You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Andrian serahkan ke Bang Alex, mungkin ada beberapa perkenalan singkat di awal ya yang perlu kita tahu. Tapi sih Ko Andrian berharap teman-teman di GKY Cita pasti kenal dengan Bang Alex, karena beberapa kali sudah pernah diundang, bahkan pernah khotbah di kita ya, kalau nggak salah di Pasca beberapa tahun yang lalu. Teman-teman, Bang Alex beberapa waktu yang lalu sudah dipendetakan, dan Bang Alex juga sudah married ya, sudah menikah, sudah berkeluarga, dan lain sebagainya. Saat ini Bang Alex melayani di Perkantas Jakarta sebagai Wakil Sekjen Perkantas Nasional. Teman-teman semua pasti tahu Perkantas, dan kalau teman-teman nanti kuliah pasti juga akan ketemu dengan Perkantas di beberapa kuliah di Jakarta. Dan Pendeta Alex dari dulu sampai sekarang juga melayani sebagai staf di Perkantas Jakarta. Nah, mungkin itu kali ya perkenalan singkat buat Bang Alex. Mungkin Bang Alex bisa menambahkan kalau ada teman-teman yang mau tanya. Oke Bang, saya serahkan kepada Bang Alex. Baik, terima kasih teman-teman. Saya bersyukur kesempatan sore hari ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Makasih untuk semua guru Injil yang juga sore hari ini hadir gitu ya. Ada Ko Andrian, ada Ko Yosafat, ada Ci Maria ya, dan mungkin yang lain juga. Dan bersyukur melihat kerinduan yang dalam juga dari teman-teman untuk terus boleh menggumulkan bagaimana iman Kristen di tengah-tengah tantangan dunia ini. Nah, saya mungkin memulai dengan pengen test the water gitu ya, pengen tahu nih. Kalau ditanya kepada teman-teman yang ada di sini, bolehkah saya tahu kalau yang suka K-pop, grup apa yang kalian lagi senang dengerin sekarang? Atau suka tonton ya, sekarang kan banyak ya aksesnya. Boleh tulis di live chat, grup apa yang sedang kalian ikuti gitu ya, lihat gitu. Wah, Blackpink, oke. BTS, wah tetap ya. Ada lagi yang lain? EXO, oke, ya. Itu juga. Wah, Seventeen, oke. Secret Number, Blackpink, oke. Thank you teman-teman. TXT, Enhypen, oke. Sekarang saya tanya makanan deh. Makanan Korea senengnya yang mana? Senang makan apa? Kalau makanan Korea yang teman-teman suka. Oke. Silakan, jadi bisa japchae. Ini bukan capcay ya. Apalagi? Tteokbokki, ramyeon, Korean barbecue. Oke. Ya, tteokbokki, ramyeon ya, itu sangat terkenal. Apalagi bibimbap, soju. Oke. Ya, yang senang sama soju. Oke. Kimbap. Thank you. Nanti kita lihat lah ya semua itu. Jajangmyeon. Oke. Sekarang Kak Alex tanya yang terakhir aja kali ya. Sekarang ini kalau drama Korea lagi nonton apa? Drama K-drama yang lagi kalian tonton yang mana? Yang series ya. Silakan. True Beauty. Vincenzo. Oke. Penthouse. Silakan, yang lain apa lagi? Kita nonton. Nggak nonton juga nggak apa-apa gitu ya. Atau ada yang lagi ikutin webtoon gitu ya. Goblin. Oke. Strong Girl. Startup. Oke, Startup. Apalagi? Jadi paling tidak Kalex jadi tahu ya teman-teman ini. Hi Bye Mama. Oke. Hi Bye Mama, Itaewon Class.
Sama, saya juga lagi nonton Itaewon ya. Belum selesai. Baru nomor 11. Apalagi yang lain. Ini nggak terlalu banyak yang ini ya. Oh, udah selesai Itaewon ya. Oke, jangan ini dulu. Jangan spoiler ya. Love Alarm 2 ya. Angel, yang 2 ya, Angel ya. Oke, iya, oke. Saya baru nonton episode 1, belum tertarik gitu ya. Saya tinggalin gitu. Ada yang lagi nonton Sisyphus? Ada? Dots, oke. Ini kayak kita lagi mau bagi cerita gitu ya. A Love So Beautiful, baru sampai 5. Saya udah selesai. Jadi unik lah ya, belajar melihat beberapa hal di sini. Baik, thank you teman-teman. Kak Alex ingin kita mulai dengan melihat beberapa ayat. Saya coba bacakan ayatnya, tapi kemudian nanti saya ingin putarkan video ya. Saya ingin putarkan video buat teman-teman nanti lihat. Nanti Ko Andrian bisa bantu saya. Nah, saya mulai dulu dengan mengajak kita melihat ya, apa yang namanya culture. Saya coba share screen sebentar. Baik. Nah, karena kita sedang bicara bagaimana K-pop atau mungkin budaya Korea ya, Korean culture yang sedang mendunia sekarang, dan kita bicara Christian faith. Jadi bagi saya yang menarik adalah doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 bagi murid-muridnya, menarik sekali, kita baca ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Perhatikan ayat 18. Sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia, maka kita, murid-muridnya pun diutus Yesus ke dalam dunia. Nah, menarik sekali ayat 18, jika kita sandingkan dengan ayat 16, kita diutus ke dalam dunia, tapi perhatikan ayat 16. Yesus berkata, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Wah, ini kayak ada dua hal yang bertentangan kelihatannya. Tetapi sebenarnya inilah realita kehadiran orang percaya, orang Kristen di tengah dunia. Teman-teman perhatikan, menurut apa yang kita pelajari dari Yohanes 17 dalam doa Yesus ini, saya mau menyimpulkan dengan ungkapan ini. Bahwa kita ada di dalam dunia. Murid-murid Kristus itu ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Maksudnya, kita hadir di dalam dunia, tetapi kita tidak ikut semua nilai-nilai dunia. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau kalian mengerti penggunaan istilahnya in the world, but not of the world. Tetapi bukan dari dunia. Nah, inilah realita yang sedang kita alami di dalam dunia, bahwa kita hadir dalam dunia ini. Tetapi kita diminta untuk boleh hati-hati, tidak mengikuti apa yang menjadi nilai dunia ini. Nah, disinilah saya pikir semua culture ya. Jadi sekarang mungkin Kak Alex harus bilang begini ya, bahwa ini bukan hanya yang Korea aja. Mau budaya Indonesia pun ya, mau ini budaya Barat, budaya apapun, mari kita soroti dengan baik dari sudut pandang iman Kristen. Ingat, teman-teman yang percaya kepada Kristus, kita adalah murid Kristus, kita miliknya. Jadi disinilah penting sekali kita punya pemahaman yang tepat. Dengan lihat kondisi, kita bisa memahami dan melihatnya dari sudut pandang iman Kristen. Ya, nah nanti Kak Alex akan coba tunjukkan. Tapi ini realita yang tadi kalian ceritakan begitu ya. Dengan begitu banyaknya kita bicara hari ini budaya Korea ya. Dan ini cukup mendunia. Bukan cukup, bahkan sangat mendunia. Ya, kalau lihat
mulai dari K-pop gitu ya. K-pop juga kalian udah sebutin grup-grupnya gitu ya. Yang terkenal ya selalu pasti masih banyak yang cinta pasti ya. BTS, Blackpink, begitu. Belum lagi menarik sekali budaya Korea ini juga mendunia bersama dengan makanannya. Kalau kalian mungkin para koko cici yang lebih senior, lebih tua, mungkin pernah melihat juga, kita pernah dilanda budaya Jepang, kira-kira begitu ya. Sehingga kayaknya rame deh makanan Jepang di mana-mana, begitu ya. Nah, sekarang nih Korea nih masuk ya. Dan itu sesuatu yang dalam culture terjadi, begitu. Bahkan kalau kita lihat juga, ketika film Korea menjuarai Oscar, Parasite ya. Nah, ini juga membuat kita menyadari bahwa mereka serius dengan culture making mereka. Nanti kita akan lihat beberapa analisa yang menarik berkaitan dengan hal ini. Ya, dan mungkin yang juga cukup membuat kita tanda kutip ya, kecanduan begitu ya, drama Korea. Jadi ini ya, kadang-kadang udah capek pun, wah nggak bisa berhenti ya. Apalagi kalau ada sekarang Netflix, View ya, binge watching itu jadi sesuatu yang pokoknya dikebut gitu ya, satu malam gitu, supaya nggak ketinggalan dan seterusnya. Dan drama-drama mereka, saya harus akui juga bahwa dari sisi cerita, sinematografinya bagus-bagus teman-teman. Jadi saya pikir mereka juga sangat-sangat prepare untuk ini menjadi sesuatu yang akhirnya juga jadi mendunia begitu ya. Sebagaimana mungkin kalau kita lihat bagaimana kita sangat gandrung dengan film-film bule misalnya beberapa tahun yang silam. Kenapa? Karena kita lihat mungkin ceritanya bagus, lalu kemudian sinematografinya baik begitu ya. Nah, kita melihat juga yang diangkat cerita-ceritanya itu ya kalau kita bandingkan sama sinetron kita ya jauh ya. Nah, ini hal-hal yang sehari-hari atau mungkin banyak tema family, keluarga. Beberapa film Korea yang terakhir-terakhir juga banyak mengangkat soal mental health. It's okay not to be okay, begitu ya. Hal-hal seperti itu. Dan ya, tema-tema yang umumnya disukai ya, cinta, begitu ya. Tema-tema cinta dan keluarga. Waktu startup, gitu ya. Mau jadi timnya Namdosan atau Han Ji Pyong gitu ya. Semua jadi menarik sekali untuk diikuti begitu ya. Lalu Love So Beautiful. Buat anak-anak SMA mungkin relate ya dengan kalian begitu ya. Saya coba tonton sih ya 20 episode saya coba tonton. Ya karena nggak lama kan, paling setengah jam gitu ya. Jadi ya menarik untuk melihat bagaimana dinamika relasi yang digambarkan dari mereka SMA sampai dewasa. Lalu sekarang udah ada Love Alarm 2. Lalu mungkin yang terakhir ini yang lagi booming, Vincenzo. Dengan genre yang dikombinasikan. Bahwa, karena ini kan menarik ya genrenya, antara ada komedinya, ada ininya juga suspense-nya juga ya. Dan ini semua jadi realita yang mau bilang apa gitu ya. Ini ada di sekitar kita. Bagaimana kita harus bersikap? Dan ini yang kita mau sama-sama pelajari, melihat ya, paling tidak dari sudut pandang iman Kristen, bagaimana kita melihatnya. Ya mungkin salah satu tips ya adalah tonton film atau drama sesuai dengan umur Anda ya. Ini kan kalau nonton ke bioskop ada sign ini. Nah, tapi Kak Alex ingin berbicara sebelum kita nanti membedah lebih jauh tentang budaya. Saya ingin mengajak kita melihat bagaimana memang budaya Korea ini mendunia melalui apa yang sebenarnya mereka siapkan dengan begitu matang begitu ya. Sehingga tetap tentu setiap budaya ada plus ada minus ya. Nah, kita lihat laporan berikut ini untuk menolong teman-teman dapat wawasan dan gambaran mengapa budaya mereka itu cukup cepat tersebar atau mungkin dipersiapkan begitu rupa untuk menyebarnya ya. Jadi saya persilakan nanti selanjutnya
Pak Andrian bisa tolong untuk memutarkan video singkat ini ya. Silakan kita ikuti. Mereka menyebutnya Hallyu atau gelombang Korea. Gelombang yang membawa produk budaya dan hiburan dari Korea Selatan ke puncak ketenaran itu kini telah menyapu dunia. Awal 2020 ini kita juga menyaksikan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, film berbahasa non-Inggris menang Piala Oscar kategori film terbaik. Dan film itu ialah Parasite dari Korea Selatan. Bagaimana bisa negara yang dulu seperti Indonesia sempat dijajah Jepang dan terkena krisis 97-98 kini menjadi pemain utama industri hiburan dunia? Presiden Korea Selatan. Tahun 2017, untuk kado pernikahan putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, dia menghadiahkan video pesan dari Choi Min Ho, Personal Shiny, dan album EXO. Kalau Moon jadi Presiden Korea Selatan di tahun 60-an sampai 80-an, rasanya sulit membayangkan Moon kasih hadiah semacam itu. Pada dekade tersebut, Korea Selatan dikuasai rezim militer otoriter yang mengandalkan industri berat seperti otomotif, kimia, dan elektronik. Sementara itu, bisnis budaya dan hiburan sangat dibatasi hingga akhirnya tumbuh setelah keran kebebasan sipil mulai dibuka sejak awal 90-an. Di era kebebasan sipil, pemerintah Korea Selatan mengambil 3 kebijakan penting yang memudahkan bisnis hiburan dan budaya berkembang, yakni pelonggaran sensor, pengurangan pembatasan perjalanan, dan keinginan untuk mendiversifikasi ekonomi. Laporan Dewan Penasehat Sains dan Teknologi Korea Selatan yang bilang pendapatan film Jurassic Park setara pemasukan ekspor 1,5 juta mobil Hyundai juga menandai peralihan fokus pemerintah ke industri budaya dan hiburan. Tidak heran bila usaha memasarkan musik, drama, dan film Korea ke pasar internasional bisa dilihat akarnya di dekade 90-an. Grup Seo Taiji and Boys yang didaulat sebagai pionir grup musik pop Korea Selatan meluncurkan single perdananya I Know yang digandrungi anak muda pada 1992. Pada 1997, drama Korea What Is Love All About mulai tayang di televisi Cina, CCTV. 2 tahun kemudian, film layar lebar Shiri rilis di bioskop dan ditonton 5,8 juta orang di Korea Selatan, pecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Titanic. 3 raksasa perusahaan hiburan di Korea Selatan, SM Entertainment, JYP Entertainment, dan YG Entertainment pun didirikan pada akhir dekade 90-an. 3 perusahaan inilah yang kemudian melahirkan artis ternama seperti Girls' Generation, EXO, Big Bang, Blackpink, sampai Twice. Memasuki dekade 2000-an, industri hiburan dan budaya Korea Selatan semakin mendunia. Winter Sonata laris manis di Asia dan Timur Tengah. Bahkan di Indonesia, drama seri ini ditayangkan ulang beberapa kali. Pada 2012, Gangnam Style dari Psy jadi video pertama yang diputar lebih dari 1 miliar kali di YouTube. 6 tahun kemudian, BTS jadi artis Korea Selatan pertama yang mencapai peringkat 1 Billboard Artist 100. Dan untuk pertama kalinya, grup perempuan Korea tampil di Coachella, Blackpink. Apa sih yang membuat drama dan musik Korea begitu sukses di kancah global? Ada berbagai pendapat mengenai itu, yang bisa dirangkum menjadi 6 hal. Pertama, film dan drama Korea menawarkan sinematografi yang bagus. Kedua,
faktor dukungan pemerintah Korea Selatan. Ketiga, media sosial. Sebagai contoh, BTS jadi grup musik yang engagement-nya paling tinggi di Twitter 3 tahun lalu. Keempat, faktor harmoni musik dalam K-pop yang punya daya tarik lewat paduan koreografi dan lagu yang catchy. Artis K-pop juga telah melalui latihan keras bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi bintang. Kelima, drama dan film Korea Selatan tidak banyak menampilkan adegan kekerasan atau telanjang. Faktor terakhir, produk hiburan Korea Selatan menonjolkan nilai-nilai keluarga dan cukup sensitif terhadap budaya dan agama negara lain. Misalnya, mereka punya panduan yang menyarankan agar program Korea tak ditayangkan di jam-jam ibadah sholat. Gelombang ketenaran drama dan musik ini pun perlahan menarik orang-orang datang ke Korea Selatan. Para fans misalnya, rela merogoh kocek untuk paket tur liburan supaya bisa nonton konser, membeli album fisik dan merchandise para idolanya sambil plesir ke lokasi syuting film favorit, dan merasakan jadi orang Korea dengan memakai baju tradisional hanbok, belanja di pasar kota, dan menikmati kuliner setempat. Tidak heran bila sejak tahun 2000, angka wisatawan ke Korea Selatan terus menanjak. Selain itu, imbas ketenaran drama dan musik juga bikin ekspor kosmetik Korea Selatan melejit. Yang semula 0,37 miliar dolar Amerika Serikat pada 2009 menjadi 5,32 miliar dolar Amerika Serikat 10 tahun kemudian. Per Desember 2018, hampir 90 juta orang telah tercatat sebagai anggota klub penggemar Hallyu di seluruh dunia. Jumlah ini diperkirakan naik jadi 100 juta pada 2020 melihat pertumbuhan pesat penggemar sejak 2016. Cerita dan angka di atas menunjukkan bahwa dengan racikan yang tepat, budaya dan hiburan bisa jadi sumber ekonomi penting suatu negara. Dan Korea Selatan sejauh ini adalah negara yang andal dalam racikan. Oke. Ya, baik. Teman-teman, itu buat teman-teman yang mungkin selama ini hanya melihat, menikmati, kalian bisa lihat tayangan tadi menjadi latar belakang ya. Mengapa begitu populer budaya itu dan ini melanda dunia, Hallyu itu ya. Nah, di sini kita jadi melihat memang ada persiapan yang matang. Jadi, kalau kita perhatikan dengan faktor-faktor yang disampaikan tadi itu, ya jangan pikir ya BTS itu tahu-tahu anak-anak ganteng ngumpul, bisa nari dikit. Mereka digembleng bertahun-tahun. Dan itu bukan hal yang mudah ya. Persaingannya juga cukup ketat. Dan kita melihat bagaimana ini semua, ya kalau Indonesia mendapatkan devisa atau mungkin banyak dari jualan minyak ke negara lain misalnya ya. Mereka jualannya apa? Budaya mereka. Itu sangat disengaja membuat budaya mereka itu mendunia. Dan itu satu paket gitu ya. Film-filmnya, drama-dramanya, yang dijual kemudian di dalam drama itu ditonjolkan makanannya. Sampai kita yang ngelihat ini filmnya makan mulu gitu ya. Jadi menarik tuh. Jadi yang kita nggak tahu makanannya jadi ikutan tahu. Lalu kemudian kita jadi bisa mesen juga, order juga. Kalau mereka makan tuh kayaknya lahap banget begitu ya. Jadi itu mereka tuh di dalam dramanya ditampilin budayanya, ditampilin makanannya, sampai orang tuh rela gitu ya jalan-jalan ke Korea untuk kunjungi tempat syutingnya begitu. Itu semua dijual. Actually, it's all about money. Ya, saya harus katakan di tengah-tengah ini jadi industri dan ini jadi sesuatu yang membawa pemasukan devisa bagi negara mereka. Dan somehow ya ini yang mereka coba tawarkan kepada dunia dan hiburan menjadi sesuatu yang mereka ekspor. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita melihatnya? Saya pikir ya jangan sirik ya. Saya pikir orang Indonesia bikin drama nanggung, misalnya ya, bikin film juga nanggung gitu. Jangan sampai kita jadi melihat itu jadi apa? Jadi merasa tersaingi, karena sebenarnya bicara
Berapa banyak orang di Indonesia? Banyakan orang kita kok. Se-Indonesia 250-an, 60-an juta. Tetapi bagaimana dengan sengaja baik pemerintah, pelaku bisnis, orang-orang yang membuka bisnis entertainment, itu semua menyatu begitu rupa. Sinetron Indonesia, mobilnya apa? Mobilnya biasanya mobil-mobil luar negeri ya. Sinetron Indonesia pagi-pagi minumnya ya yang bukannya orang Indonesia punya minuman gitu ya. Tahu-tahu minum apa yang kelihatannya kayak bule banget gitu. Kita tuh masih sangat terpengaruh dengan bule gitu ya. Kalau lihat drama Korea, filmnya itu semua HP-nya Samsung. Mobilnya Hyundai gitu ya. Nggak malu. Jadi itu satu paket yang dijual begitu ya. Nah, teman-teman, di sini kita jadi melihat bahwa sebenarnya apa yang mereka tuai sekarang, ini adalah apa yang sebenarnya mereka lakukan dengan kerja keras. Sehingga ada budaya yang akhirnya mendunia. Nah, bagaimana kita melihat budaya? Bagi saya, kita harus ingat bahwa budaya itu produk manusia. Ingat itu. Mau budaya apapun itu. Budaya bule, budaya Eropa, misalnya Amerika, ya itu kita bilangnya budaya Barat, itu produk manusia. Dan manusia yang memproduksi itu adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Lalu nanti kalau kalian lihat budaya apa? Budaya Arab, ya sama. Itu juga budaya manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Ada yang baik di dalam budaya, oh pasti ada. Tapi ada yang tidak baik, ada juga. Indonesia juga begitu. Budaya kita, anggaplah kalau kita kerja keras nih ya, kita mengekspor budaya kita. Wah, satu dunia makan nasi rames misalnya gitu ya. Tetap ada hal yang dalam budaya itu, ya kita harus sadar ada plus, ada minus. Budaya itu produksi manusia. Karena itu, mari kita selektif, ya. Bukannya, ya, Kak Alex nggak mau hari ini kita jadi orang yang nggak boleh nonton, nggak boleh ini. Bukan itu sebenarnya. Kalian ini generasi yang sangat mudah sama informasi. Dilarang pun akan kalian cari. Gampang banget lagi nyarinya. Internet di rumah juga kencang, orang tua juga kadang nggak ngerti banget. Jadi, akhirnya saya pikir gini, kalau teman-teman mau survive di dalam generasi ini sebagai anak Tuhan, kamu harus punya filter yang baik untuk bisa melihat, memilih, dan memilah. Mungkin bukan lagi orang lain yang melakukan buat kamu. Ya, tentu secara sistem bisa dilakukan ya. Kadang-kadang ada internet sehat lah, ada apa yang dibuat begitu rupa ya. Ada kan yang kayak gitu, orang tua membatasi segala macam. Tetapi anak-anak bisa ngakalin. Itu yang kadang-kadang Kak Alex pikir, sekarang tanggung jawabnya please, kamu yang adalah yang mengkonsumsi itu, jadi orang yang penting untuk benar-benar punya filter yang baik. Karena dengan begitu gampangnya semua kamu dapat, teman-teman harus belajar juga bertanggung jawab. Karena apa yang kamu nikmati, ketika itu tidak sesuai dengan iman Kristen kita, dan terus-menerus kita nikmati, saya jadi takut kalau itu akhirnya membuat kita jadi kehilangan pegangan. Tapi apakah tidak usah mengkonsumsi hal-hal itu? Saya pikir bukannya tidak usah ya, sulit juga karena itu ada di sekitar kita. Dengar lagu, dengar buka radio pun itu, lihat YouTube muncul juga mungkin hal-hal seperti itu yang teman-teman juga mungkin pernah. Kan YouTube, media sosial itu kan bergerak atau berfungsi mengikuti algoritma. Nah, algoritmanya ini jadi penting. Apa yang kamu pernah buka, sering buka, nah itu akan muncul terus begitu ya. Karena itu akan kamu lebih lama di hal-hal seperti itu. Nah, karena itu saya ingin ingatkan kepada kita ya, tentu dalam setiap budaya, coba filter kamu apa. Nah, ini yang Kak Alex ingin kita bisa perhatikan beberapa hal ya. Saya tidak terlalu dalami K-pop, karena ya
mungkin beda generasi ya, udah nggak bisa goyang lagi gitu ya. Mau di TikTok juga goyangnya udah gempa bumi nanti ya. Lebih kepada senang dengan lihat ya gerakan-gerakannya, tetapi mungkin nggak ngefans banget, jadi cuma tahu aja begitu. Nah, tapi untuk drama atau film saya coba mulai ikuti dalam arti melihat gini ya, apa yang lagi ditonton oleh generasi teman-teman. Dan hal-hal apa yang mungkin saya sebagai orang yang sudah lebih duluan hidupnya bisa mengingatkan kamu untuk hati-hati ketika menonton. Perhatikan hal-hal ini, kira-kira begitu ya. Jadi saya harap sore hari ini, tentu nanti ada waktu diskusi, tapi kalian coba lihat dari pengalaman saya juga mengamati budaya Korea, lihat film dan dramanya, begitu ya. Pertama, buat kita tentunya, saya coba share lagi ya. Hati-hati dengan budaya yang ditawarkan, dalam arti karena yang ditawarkan itu biasanya berkaitan dengan apa yang dipercayai. Ya sama lah ya, kalau lihat juga di film-film setiap negara tuh ada aja macam-macam. Tapi saya coba garis bawahi ini yang pertama ya. Waktu saudara lihat film, lihat drama, dengar lagu, dan mungkin kamu ngerti artinya, karena saya lihat juga sekarang banyak yang belajar bahasa Korea ya. Dulu-dulu kan cuma lihat lagu Korea atau dengar lagu Korea itu karena musiknya enak, beatnya enak, lihat yang pemerannya, penyanyinya cakep-cakep, lalu gerakannya bagus begitu ya. Tapi mulai banyak yang juga tahu arti lagunya. Dan mari kita soroti ini juga ya, relasi dengan Allah. Tentu ya, banyak hal-hal yang muncul di dalam percakapan, dalam drama, dan segala macam itu juga dipengaruhi dari pemahaman mereka tentang Allah. Tentang budaya mereka, lalu kemudian saya lihat juga ada beberapa filmnya yang ini ya, yang cukup mistis. Ya, mistis ala Korea lah ya, kalau kita misalnya setannya pocong gitu ya. Itu, nah cuma yang mungkin Kak Alex ingin garis bawahi adalah, saya lihat satu drama, saya nggak usah sebut apa begitu ya, yang kayaknya orangnya itu jadi bisa oportunis banget gitu. Ke gereja iya, ke kelenteng iya, ke kuil iya, pokoknya gini, pokoknya apa yang dia mau semua Allah dicoba gitu ya. Nah, itu kan buat generasi teman-teman yang mungkin waktu nonton, apalagi kalau itu adalah yang idolamu yang main, jangan pikir itu adalah hal yang benar ya. Tetap harus difilter. Kita tidak diminta menyembah banyak Allah. Kita tidak diminta untuk cari Allah yang menguntungkan kita. Kalau nguntungin, ya udah pergi ke Allah itu. Nanti kalau Allah ini agak susah, ya balik lagi ke Allah yang lain. Jadi akhirnya saya melihat sinkritisme terjadi, kayak campur-campur gitu ya. Dan memang di dalam beberapa dramanya itu terlihat dengan jelas ya, hal-hal yang dilakukan berkaitan dengan mungkin penyembahan kepada nenek moyang atau leluhur atau orang tua dan seterusnya. Nah, jadi kita harus bisa filter itu. Mesti jelas ini, oh relasi dengan Allah, ya saya Kristen. Kalau saya Kristen, maka saya bukannya, aduh kalau lagi malas sama Tuhan Yesus, nanti coba Allah lain, Allah yang mana lagi begitu. Nah, jadi ini teman-teman mesti bisa dengan baik, dengan tepat, belajar melihat bahwa budaya sudah jatuh dalam dosa, dan karena itu dalam setiap budaya, bisa jadi ada Allah lain yang ditonjolkan. Dan jangan ikutan menyembah, tapi belajarlah untuk memilih dan memilah ya. Jadi kalau saya bilang, kita nggak bisa bilang nggak boleh nonton. Tapi waktu kamu nonton, jangan kamu pikir semua yang ditonton itulah kebenaran. Itu bukan Alkitab. Yang ketika kamu baca dan renungkan kebenaran, itu cuma Alkitab. Film tetap jadikan itu sebagai film. Itu bukan realita yang sesungguhnya. Jadi hati-hati juga ya, apa yang ditawarkan bukan berarti harus diikuti. Ya. Nah, jadi mesti punya batasannya juga. Nah, yang kedua ini yang mungkin lebih banyak lagi jadi masalah ya. Relasi-relasi cinta, karena memang ini 90% tema di dunia ini, entah lagu, film, drama, itu cinta katanya. Ya, bukan selalu cinta laki perempuan ya. Kadang-kadang ada cinta orang tua sama anak. Jadi memang tema cinta itu tema yang mendunia. Cinta kepada bangsa dan negara juga cinta gitu ya. Nah,
relasi cinta yang sudah jatuh dalam dosa juga menjadi relasi yang harus teman-teman waspadai. Dan ini generasi ya, bukan cuma di Korea, tapi saya pikir ini juga mendunia, bahkan di Indonesia, bahwa seolah-olah cinta itu equal perasaan. Coba dengar penjelasan ke Alex sebentar ya. Dunia ini sedang bicara relasi di mana cinta itu diidentikan hanya dengan perasaan. Padahal kita bicara love, bagi saya love is more than just emotion. Di dalamnya ada emotion, ada feeling, yes, ada. Tetapi love is not equal emotion. Love is not equal feeling. Karena di dalam love ada kebenaran. Di dalam love ada komitmen. Dan bagi saya itu harus mewarnai cinta yang sejati itu. Karena itu saya melihat ya, ini bukan cuma Korea, tapi bahkan di lagu-lagu Indonesia, di banyak yang teman-teman lihat, film-film termasuk dari Barat, itu mengangkat tinggi tentang feeling. Hati itu jadi segalanya. Sehingga kita mendengar misalnya istilah-istilah gini, just follow your heart. Kayaknya yang jadi penentu kebenaran adalah hatimu. Apa yang kau rasakan gitu ya. Ini generasi perasaan ya. Makanya emoji ini jadi bahasa yang paling banyak digunakan atau dipakai ya. Di dalam menurut surveinya Google tahun yang lalu begitu ya. Orang berkomunikasi dengan emoji, dengan emoticon yang mengungkapkan perasaan. Ini generasi perasaan. Padahal ingat, hati manusia juga sudah jatuh dalam dosa. Karena itu Yeremia 17 mengatakan betapa liciknya hati. Jadi kita dibilang mesti hati-hati dengan hati ya. Hati-hati dengan hati. Karena hati ini udah jatuh dalam dosa. Sehingga kompas kehidupan yang menentukan arah hidupmu bukan hatimu. Bukan perasaanmu. Sementara pada saat yang sama dunia saat ini dalam drama, dalam lagu, kayaknya just follow your heart. Ikuti saja kata hatimu. Ikuti saja apa kata hatimu. Seolah-olah apa yang ada di kata hatimu itulah kebenaran. No. Bukan ini. Alkitab nggak pernah suruh kita follow your heart. Alkitab katakan follow God's word. Ikuti perintah Allah. Pegang apa yang Alkitab katakan. Jadi bukan hati yang jadi penentu kebenaran. Tidak heran ketika hati jadi segala-galanya, perasaan jadi segala-galanya, orang membuang komitmen. Kadang-kadang komitmen pun nggak ada. Ini kalau Alex lagi bahas LSD atau love, sex, and dating dengan remaja pemuda, ini banyak jadi masalah remaja pemuda sekarang. Dekat, saling sayang, tapi nggak ada komitmen. Kamu dibilang apa? Pacar? Bukan. Pacar, teman rasa pacar. Dan itu ternyata banyak di dalam drama. Kalian bisa lihat itu ya. Dekat, pacar bukan. Karena komitmen itu jauh. Jadi nggak apa-apa, kita nikmati feelingnya. Dan ingat, ketika feeling jadi segalanya, wah ini jadi bahaya. Kalau misalnya kamu dapat feel-nya, dapat banget feel-nya. Wih, kayaknya gue sama dia klop banget. Chemistry kata anak sekarang. Gue dapat banget kak chemistry-nya sama dia. Tapi bukan anak Tuhan. Itu gimana? Langsung, ya nggak apa-apa lah. Seolah-olah perasaan jadi penentu. Sehingga perasaan mengatakan, no problem. Yang penting kalau you feel it, then just do it. Just follow your heart. Nah, kalau kalian lihat drama bahkan Korea, Indonesia sama lah. Sekarang ini lagi kayaknya ikutin aja. Sampai-sampai akhirnya juga, ya ini nih, follow your heart. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, nggak apa-apa. Yang penting hatinya senang. Apakah itu kebenaran? Atas nama cinta, atas nama perasaan, seolah-olah hal yang salah pun jadi benar. Belum lagi yang jadi budak perasaan, budak cinta. Lagu-lagu sekarang apa isinya? Nggak apa-apa nggak sama kamu, asalkan kamu bahagia sama dia. Goblok kan?
Ini bodoh maksudnya gini loh. Kalau dia sudah sama orang lain, tidak ada lagi bagianmu untuk misalnya, kan dia udah komitmen sama orang lain, stop begitu. Tapi perasaan ini nggak bisa dibohongi. Betul, nggak bisa dibohongi, tapi bukan berarti harus diikuti. Jadi pengudusan perasaan jadi pergumulan generasi ini ya. Dan film-film ini menawarkan kayak no problem, boleh kok. Kalau perasaannya dapat mau beda iman nggak apa-apa. Yang penting kan satu rasa. Jadi rasa jadi penentu kebenaran. Kalau selingkuh nggak apa-apa. Kenapa? Karena gue dapet rasanya sama dia gitu. Wah, ini ngeri juga. Saya nonton satu drama Korea tentang perselingkuhan tuh ngeri banget. Saya pikir, waduh, kenapa juga ada drama kayak begini ya? Dan saya tonton pula ya, melihat gitu. Cara merasionalkan bahwa yang penting perasaanku terpuaskan. Nah, ini udah benih-benih selingkuh begitu ya. Termasuk juga akhirnya, nah ini di banyak drama Korea juga saya lihat ya. Kadang-kadang sedih ya, udah bagus ceritanya di episode berapa bukan suami istri tidur bareng. Hanya karena dapat perasaan. We feel gitu ya. Waduh, kadang-kadang ya kita harus sadar juga ya, tidak semua harus kita contoh. Beberapa drama yang bagi saya lumayan bagus, kayak tiba-tiba agak ternoda dengan ada adegan-adegan di mana ya mereka masuk kamar berdua, besok pagi bangun udah, kayaknya semalam mereka menikmati hubungan yang belum seharusnya dalam relasi pernikahan. Jangan atas nama perasaan kamu korbankan kesucian seksual. Jadi bukan begitu ya. Dan memang ini juga jadi mengerikan ketika kita tahu bahwa pornografi juga jadi bagian yang saat ini melanda banyak anak muda. Nah, jadi teman-teman, saya coba ingatkan kita beberapa hal ini ya. Selektif kalau nonton. Mau dia gampang banget juga. Kalau Korea itu gampang banget ciuman ya. Termasuk kayak drama-drama gitu, ciuman. Sementara apakah itu hal yang harus dilakukan? Saya yang termasuk menegaskan sebaiknya tidak ada sentuhan fisik yang seperti itu ketika berpacaran. Belum waktunya. Ya. Sementara kayaknya karena jadi tren, masa pacaran nggak pernah ciuman? Sementara kita nonton di drama, pacaran, anak SMA juga mereka ciuman dan segala macam. Sehingga seolah-olah itu jadi biasa dan bisa, karena semua melakukannya. Bintang idolaku pun melakukannya. Nah, tapi jangan lupa ya, itu sesuatu yang sebagai anak Tuhan kritis melihat itu. Ada idolamu, puji Tuhan, tapi dia bukan Tuhan Yesus. Idolamu punya kelemahan. Idolamu juga bukan semua yang dia lakukan menjadi contoh buat kita. Jangan lupa dia lagi main film, dia dibayar untuk itu. Teman-teman ngikutin ya, rusak hidupmu, kamu nggak dijamin sama dia begitu ya. Sehingga ini bagi saya, film harus menjadi film, bukan sebagai hiburan, sebagai tontonan, bukan menjadi kitab suci. Apa yang dilakukan di film, saya juga lakukan dalam hidup. Bukan begitu. Selanjutnya, relasi yang lebih luas dengan sesama. Saya pikir juga memang film Korea tidak banyak, atau drama-dramanya nggak banyak yang kekerasannya. Tetapi juga jadi genre yang makin disukai juga. Ada juga kok yang kekerasan ya. Sehingga ya teman-teman mesti bisa, ya ini kayak contohnya ya, yang harus bisa memilih dan memilah. Kalau kamu menonton itu, apa yang kamu pelajari, yang kamu lihat dari hal seperti itu. Kalau memang kamu tidak tahan, ya udah stop. Dan ini menjadi satu hal yang bagi saya, jangan masukkan pikiranmu dengan hal-hal yang hanya sekadar kekerasan. Di dalam beberapa drama dan film, saya juga melihat budaya-budaya yang belum tentu sama dengan budaya kita. Salah satu yang menarik memang mereka berbahasa ya kepada orang yang lebih tua, ada bahasanya dengan yang sesama umur. Mereka punya bahasa, tingkatan bahasa yang berbeda. Tetapi ada budaya-budaya mereka yang kayaknya kita nggak biasa ya. Pernah lihat nggak? Mereka suka banget kalau pukul kepala gitu, cepak gitu temennya ya, dari belakang tek gitu ya. Dan juga beberapa bullying muncul ya, karena itu juga nampaknya kuat di Korea. Jadi budayanya belum tentu bisa kita terapkan di sini. Itu budaya mereka. Kalau main pukul kepala anak orang, padahal kalau di film tuh kayak gampang banget dia pukul kepala ya, sat gitu ya.
Nah, ini kita mesti bisa lihat relasi-relasi kita pun kita ada di budaya kita, sehingga kita tidak lagi ada di Korea. Kamu juga bukan orang Korea, jangan sok jadi Korea lah, kira-kira begitu ya. Dan harus bisa pilah dan pilih. Termasuk bagaimana nanti teman-teman juga cari sahabat ya. Saya ingatkan kalau di Alkitab jelas sahabat itu seperti apa. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menarik ya. Sahabat itu menaruh kasih bukan sewaktu-waktu, tetapi setiap waktu. Nah, dalam Amsal yang lain, Amsal 27 ayat 17, sahabat itu besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, sebagaimana baja mengasah baja, begitu pula manusia belajar dari sesamanya. Jadi kalau kita gabungkan dua kebenaran ini, menarik ya. Alkitab mengingatkan sahabat sejati itu sahabat yang mengasihi kita, asih, dan sahabat yang membangun kita, mengasah kita, asih dan asah. Nah, jadi ya banyak ya, saya bersyukur juga ya, beberapa filmnya misalnya kayak Persahabatan cukup bagus di film-film mereka ditampilkan. Tapi juga ada persahabatan-persahabatan yang tidak tepat begitu ya. Dan itu mungkin menggambarkan ekspresi dan emosi manusia dengan berbagai pola yang berbeda. Nah, kita mesti belajar ya, jangan karena suka sama adegannya, suka sama apa, kita cobain sama adik kita di rumah, dipukulin lah, diapain gitu, enggak ya. Dan terakhir, setiap kali melihat, menonton, mendengar, kiranya kamu juga bisa berelasi dengan dirimu sendiri. Lihat dengan dirimu sendiri. Masalah utama remaja, pemuda katanya adalah identity. Sehingga apa standarmu tentang cantik? Kadang-kadang ya kita lihat ya, semua lihatnya yang Korea, cantiknya itu, kurus banget. Itu ditiup angin jatuh kali ya. Terus mukanya licin banget gitu. Jadi beberapa orang itu agak obses juga nonton itu untuk bermimpi begitu ya. Tapi realitanya cantik itu lokal, teman-teman. Lokalnya maksudnya gini, cantik itu cultural ya. Di budaya tertentu cantik itu harus begini. Nah, ketepatan memang yang Korea ini kayak mendunia juga karena dia menawarkan yang lebih lebih umum begitu. Mungkin kalau kita di Asia malah lebih klop, lebih dekat gitu ya. Tapi realitanya kan kita nggak seperti itu. Coba lihat nih. Kalau Amerika katanya yang kiri, Korea yang kanan. Itu muka orang dibagi dua gitu. Jadi cantik itu nggak selamanya kamu cantik di sini belum tentu cantik di sana. Cantik di Korea, tetapi yang di Afrika ya kamu nggak dianggap cantik. Yang cantik yang hitam. Tapi kan kayaknya budaya menunjukkan yang cantik itu harus putih. Jadi kayaknya kalau hitam tuh kutukan banget ya. Sampai orang sibuk memutihkan diri. Indonesia tuh laku banget pemutih ya. Karena kita agak hitam, pengennya putih. Yang sudah putih mau lebih putih lagi. Wah, wajahnya udah kayak plastik begitu ya. Jadi memang K-beauty ini juga salah satunya karena mereka K-beauty ini berjalan bersama dengan jualan kosmetiknya. Ya. Jadi teman-teman mesti sadari itu. Nah, saya suka takutnya kalau anak remaja karena juga masih mengalami krisis identitas ya. Lalu kemudian obses gitu ya, cantik itu mesti ramping gitu ya. Aduh, pinggangnya kecil gitu ya. Putih gitu. Jadi bagaimana kita tetap bisa memandang diri tepat. Bukan di hadapan manusia. Jangan bandingkan dengan orang lain. Karena kadang-kadang kalau kita lebih, kita jadi sombong. Kalau kita kurang, kita jadi minder. Kita mesti melihat diri tepat di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan ciptakan engkau dan saya unik. Nah, ini kalimat-kalimat Alkitab yang memberikan kepada kita pemahaman ya. Bahwa Yesaya 43 mengatakan, engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Kepada umat Israel Tuhan katakan kalimat ini. Dan juga sebenarnya bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita unik. Yesaya 43 ayat yang ke-7 mengingatkan kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan sepelekan dirimu karena kamu nggak secantik yang Korea begitu ya.
Nggak seganteng yang cowok-cowok Korea begitu. Jadi tetap mesti punya self identity. Jangan obses dengan yang kamu lihat. Memang ya, orang kadang obses karena itu yang dia lihat. Itu yang, wah beli hairpin lah, apalah ya. Semua yang artisnya pakai dijual. Dan memang cari di e-commerce semua ada ya sekarang ya. Gampang dicari. Jadi miliki kebenaran ini ya. Teman-teman ada di dalam dunia. Berarti kamu pun mungkin terekspos dengan apa yang ada. Bagaimana waktu kita melihat itu? Lihatlah dengan tepat. Kalau ada yang nanya, kalau gitu kita mesti kurangi nggak Kak nontonnya? Kita mesti apa? Saya pikir tetap lah ya. Kamu yang paling tahu. Kamu udah kebanyakan nonton atau apa? Ingat tugas utamamu apa? Kalau kamu tugas utamanya sekolah, ya ingat. Sekolah tuh harus lebih utama. Kalau kamu tugas utamanya belajar, ya harus belajar lebih utama. Bukan nonton, bukan main game. Jadi sebenarnya kalau saya nggak terlalu suka kasih batasan, nggak boleh. Poinnya adalah kamu tahu nggak tugas utamamu. Nah, kita butuh kacamata ya. Kacamata yang tepat. Kacamata dari Tuhan untuk bisa memandang dari perspektifnya Allah. Supaya kita tahu apa kehendak Allah. Dan bukan sekadar mengikuti kehendak kita. Saya kasih 3 pertanyaan yang kalian bisa tanyakan sebagai self-evaluation ya. Jadi kalau nanti kamu lihat hidupmu, coba evaluasi dirimu dari 2 ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus berkata ya, memang konteksnya makanan persembahan berhala, tapi bagi saya ini bisa dipakai umum untuk hal yang lain. Aku menjawab, kata Paulus, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, ini menarik nih. Teman-teman bisa lihat ya. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Bayangkan, makan, itu kan kayaknya receh banget. Makan, minum untuk kemuliaan Allah. Atau sesuatu yang lain. Kalau makan untuk kemuliaan Allah, minum untuk kemuliaan Allah, maka dalam segala hal yang lain pun ingatlah untuk kemuliaan Allah. Pastikan Allah dimuliakan. Prinsip berikutnya di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi selalu tanya 3 hal ini ya. Apakah itu memuliakan Allah? Bergunakah? Membangunkah? Nah, jadi kita bisa melihat dari sudut pandang ini. Nah, bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan? Memilih ini berguna atau tidak, membangun atau tidak? Nah, tentu di situ kamu butuh bertumbuh. Dan Tuhan memberikan kepada kita pertumbuhan melalui apa? Jangan lupa, yang utama adalah kitab suci. Dari mana saya tahu ini benar atau tidak? Yang mana yang saya harus ikuti? Bukan drama Korea semuanya harus diikuti. Yang bagus ya diikuti, tapi kalau yang tidak bagus, dari mana saya tahu tidak bagus? Yang lihat dalam firman Tuhan. Ini sesuai nggak dengan ajaran firman Tuhan? Cinta yang diajarkan, cinta yang benar nggak seperti yang Alkitab ajarkan? Kenapa bisa? Karena firman Tuhan punya manfaat. Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, Alkitab menjadi pegangan untuk saudara dan saya melangkah dalam hidup, termasuk melihat berbagai budaya yang ada di sekelilingmu. Ingat kalimat Alkitab, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi kita dalam dunia yang gelap, bagaimana bertahan? Firman Tuhan. Firman Tuhan menolong kita melihat apa yang benar, apa yang salah, bagaimana kelakuan yang harus diperbaiki. Makanya kalimat dari D.L. Moody, seorang penginjil Amerika abad 18, dia berkata, "The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible." Kalau saya sudah kecanduan, saya pikir sudah masalah. Kecanduan game, kecanduan drama Korea, kecanduan K-pop. Nah, kalau udah kecanduan, loh bedanya tuh apa? Kalau kecanduan itu, kamu tidak bisa lagi membedakan mana tugas utamamu.
Tugas utamamu belajar. Tugas utamamu misalnya kerja. Tapi kalau gara-gara drama yang lain keganggu kerjamu, keganggu studimu, berarti kamu sudah kecanduan. Nah, itu mesti hati-hati. Jangan sampai juga kita punya waktu untuk nonton, tapi kita nggak punya waktu baca Alkitab tiap hari. Kadang-kadang sedih ya. Nonton satu malam bisa 3-4 seri. Terus ditonton. Baca Alkitab baru 2 ayat udah ngantuk. Wah, saya pikir kita mesti berdoa supaya kita punya kerohanian yang kuat. Ya. Kalau nggak begitu, kita nggak bisa melihat, memilih, memilah bagaimana bersikap. Dan terakhir, miliki komunitas. Memang Tuhan menolong kita. Tadi Kak Alex juga bilang di awal ya, filter utama sekarang saya lihat memang di diri pribadi. Tapi juga Tuhan kasih komunitas. Ada acara seperti ini di Korem, ikut ya, biar saling membangun, saling mengisi. Ada Koko Cici yang bisa kalian tanya, ada Cimaria, ada Ko Andrian, ada Ko Yosafat. Orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk menolong kita bertumbuh. Ada teman-teman pengurus, ada teman-teman sesama remaja, pemuda. Ayo, komunitas menolong kita. Kalau lihat teman, kamu gimana tuh bebas dari kecanduan drama Korea misalnya. Oh iya, saya satu hari nontonnya cuma sekali misalnya gitu ya. Saya pokoknya nonton yang saya perlu. Itu kan kita bisa belajar tuh, saling tukar pengalaman. Dan akhirnya memang kita berdoa seperti yang tadi doanya Tuhan Yesus ya. Kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia. Karena itu hiduplah berbeda dengan dunia. Dare to be different. Kadang-kadang saya sedih ya, orang Kristen itu lebih suka jadi trend follower. Orang punya tren apa, ikutan ya. Mari belajar juga ya untuk jadi trendsetter. Satu kelas nyontek, ikutan nyontek, kamu follower. Kalau kamu trendsetter, kamu berdiri dan berkata, yang nggak mau nyontek ikut aku yuk. Ayo, siapa lagi yang nggak mau nyontek gitu kan. Wah, ekstrim banget kok. Ya, tapi itulah kalau kamu mau jadi trendsetter, you set the trend, not you follow the trend. Nah, ini yang saya pikir, mari jadi anak-anak Tuhan yang really you need to follow the trend. You need to set the trend, not just follow the trend. Ya, kiranya pemahaman ini menjadi wawasan buat teman-teman untuk bisa memilih dan memilah. Dan iman Kristen jelas dasarnya Alkitab, bangunlah hidup dalam kebenaran sehingga engkau bisa menentukan berbagai hal dalam dunia ini. Amin. Silakan waktu selanjutnya ke Ko Adrian. Oke, thank you buat Bang Alex, buat materinya. Jadi berkat sekali ya bagaimana kita belajar melihat K-pop dari kacamata iman Kristen. Nah teman-teman, setelah ini kalau ada yang mau buka sesi tanya jawab, teman-teman bisa, kalau mungkin nggak mau tanya langsung, bisa ketik di live chat, atau teman-teman juga bisa japri di chat. Kan bisa klik namanya Ko Andrian atau klik namanya Cimaria. Teman-teman bisa tulis, bisa sampaikan pertanyaan, atau mungkin ada hal-hal yang teman-teman mau tanya, teman-teman mau lebih mengerti, yuk, Ko Andrian kasih kesempatan untuk kita boleh bertanya. Maria, ada yang mau tambahin? Ada yang mau bertanya? Aku sudah mengerti semua kan ya? Ada yang mau tanya? Teman-teman dari pengurus, mungkin ada pertanyaan? Oh, mau tanya dong. Punya nggak nomor teleponnya itu? BTS, nah itu mungkin nggak bisa dijawab ya. Oh ini ya, ada yang mau tanya ya, Cimaria? Silakan. Oh ini ya, satu pertanyaan. Aku mau tanya apa, kalau misal ada seseorang yang sudah kecanduan nonton, lupa waktu, kira-kira kiat apa yang bisa dilakukan? Nah terus nyambung ke yang nomor 2 nih, Bang Alex, dari Daniel. Kalau misalnya udah terlanjur kecanduan, gimana? Jadi ada 2 pertanyaan yang sama-sama mengarah kepada kalau udah kecanduan, gimana nih cara kita untuk stop, atau ada kiat-kiat apa? Atau mungkin ada hal apa nih yang harus kita cegah supaya jangan terus
Iya, kalau kecanduannya sudah parah, mungkin harus butuh bantuan konselor yang lebih profesional ya, atau psikiater. Jujur aja saya harus katakan itu karena apa? Kalau teman saya meneliti ya, teman saya dokter psikologi, dia meneliti dan penelitiannya hasilnya adalah ada penyakit baru sekarang. Penyakit baru secara gangguan psikologis yang namanya PIU. PIU. Saya lupa persis singkatannya ya, tapi poinnya adalah orang itu kecanduan internet ya. Jadi problematic internet user. Jadi dia sudah, jadi misalnya gini, dia mulai cemas kalau nggak melakukan yang ini, dia mulai cemas dan seterusnya. Nah, orang-orang yang seperti itu yang disuruh stop pun tuh susah. Tapi kalau kalian sebenarnya masih bisa disuruh stop, masih bisa kok stop gitu ya. Mungkin minta bantuan orang rumah juga, atau ya kadang-kadang gini ya, kita mesti bisa batasi diri. Jadi untuk mengatasi kecanduan selalu kan dari dalam diri perlu kesadaran, tapi dari luar support sistemnya juga bisa menolong begitu ya. Nah, kalau di anak-anak biasanya lebih gampang karena membatasi pakai HP cuma boleh kapan kalau anak kecil ya. Tapi sekarang bagi saya kalau udah anak pemuda remaja kan udah gimana tuh? Kalian mesti punya mekanisme kesadaran diri yang tinggi di satu sisi. Di samping itu juga kalau memang sudah kesulitan minta bantuan orang lain, sadar bahwa saya udah kecanduan nih. Nah, tapi kalau sampai yang kecanduan misalnya diambil HP-nya kayak orang sakau gitu ya, udah nggak bisa lagi tidur, nggak bisa ngapa-ngapain kalau HP-nya diambil atau nggak di depan laptop gitu. Nah, itu mesti ketemu psikiater sih, ketemu psikolog juga, konselor Kristen. Nah, tapi ya tips and triknya, sebenarnya kalau tips and triknya itu saya ngelihatnya ini ya, bukannya saya menolak tips and trik, cuma realitanya tuh nggak mudah. Jadi kayak kita butuh juga mungkin komunitas teman berbarengan gitu, jalan bersama. Terus kayak di HP-mu kan bisa disetting ya, kamu berapa lama nonton, berapa lama ini, itu semua kan kayak kuncinya ada di kita ya. Jadi belajar bersahabat dengan internet, dengan HP-mu, tapi juga bisa tahu batasnya. Nah, batasnya ini untuk tiap orang beda-beda. Sekarang apalagi lagi online. Semua belajar pun online ya. Sekarang belajar pun pakai HP kan. Jadi gimana dibilang batasin, bagi saya juga di sini teman-teman mesti punya kesadaran yang tinggi sih secara pribadi. Mungkin itu dulu kok. Oke, thank you. Teman-teman ada lagi pertanyaannya? Atau mungkin, mau tanya lagi nih biar lebih jelas. Ada lagi nggak? Ini ada yang tanya nih, ada 2 orang. Ya. Oh, dari Kecil Maria ya, oke. Ada yang tanya, kalau misalnya kita mau bohong, tapi kata hati nggak boleh. Mungkin ada yang mengingatkan nggak boleh nih bohong gitu ya. Nah, jangan ikutin dong, kan tadi kata ini, don't allow your heart. Nah, jadinya memilah kita follow atau enggak gimana? Mungkin dia bingung. Mana yang harus diikutin hatinya? Kalau hatimu mengikuti firman Tuhan, maka ikutilah hatimu yang mengikuti firman Tuhan. Jadi tetap sih firman Tuhan jadi standar harusnya. Kalau misalnya kita sadar bohong tuh nggak boleh ya, jangan bohong. Follow God's word, don't follow your heart. Karena misalnya hati kita, aduh pengen banget bohong, aduh bohong aja deh. Jadi don't follow your heart. Tapi kalau hatimu, setelah kamu juga menikmati relasi dengan Tuhan, hati itu mengingatkan, jadi hati yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, menjadi hati yang justru menyuarakan kebenaran. Nah, tapi sumber kebenarannya tetap firman Tuhan. Jadi tahu dari mana? Kita ikuti yang mana? Ikuti firman Tuhan. Kalau tepat hatimu sama dengan firman Tuhan, ya berarti, ya kan sebenarnya yang diikuti firman Tuhan, begitu. Mungkin gitu kali, Cimari. Satu lagi,
sih aku sering lihat di TikTok ada banyak anak-anak atau remaja yang kecanduan K-pop sampai menjadikan itu kayak nggak tahu dia bilang sampai jadiin Tuhan atau jadiin agama, mungkin jadi kayak sesuatu yang diidolkan gitu ya. Nah dia pengen tahu penyebabnya apa kira-kira sampai begitu. Iya. Jawabannya bisa banyak ya. Filosofis dulu lah ya. Filosofis itu manusia, kita tuh manusia makhluk yang menyembah. Ingat ya, pernah nonton film Minion nggak? Kalau nonton film Minion itu persis seperti doktrin manusianya Kristen. Bahwa kita dicipta untuk menyembah Allah. Masih ingat Minion selalu cari Tuhan yang disembah kan? Dia cari lagi. Nanti kemudian dia cari terus. Nah, hati kita itu karena kita diciptakan menyembah Allah, maka selalu modenya mode menyembah. Nah, jadi menarik. Dalam hidup ini pilihan hidup kita bukan begini. Menyembah atau tidak menyembah. Bukan. Pilihan kita itu tidak ada tidak menyembah. Karena kita pasti menyembah. Berarti pilihan kita cuma dua. Sedang menyembah Allah yang benar. Atau sedang menyembah yang bukan Allah yang benar. Nah, disinilah sejak Taman Eden, manusia menolak Allah yang benar, cari Allah lain. Nah, jadi saya secara filosofis mengatakan, kalau kenapa orang itu dia bertiktok ria atau dia mentuhankan K-popnya, idolanya jadi agama, ya karena hatinya itu selalu cari yang disembah. Nah, bagaimana mengembalikan hatinya itu? Ya, dia harus ketemu dan tak kenal Tuhan yang benar. Tuhan yang hidup. Tuhan yang mati buat dia. Tuhan yang memberikan nyawanya buat dia. K-pop tidak pernah mati buat kamu. K-pop bikin kamu mati mungkin ya. Itu beda banget. Dan ini kita mau Paskah nih ya. Kita akan merenungkan Yesus yang mati. Nanti dia bangkit. Dia memberikan hidupnya buat kita. Berhala, kalau sudah jadi berhala, nonton K-pop nggak salah. Tapi memberhalakan K-pop sudah salah. Kalau kita memberhalakan berarti kita merasa kita puas kalau lihat dia, ikutin semua perintah dia. Jadi kesannya dialah segala-galanya buat kita. Nah, saya cuma mau ingatkan, bedanya berhala dengan Tuhan yang hidup. Berhala justru mematikan kamu. Berhala itu mengambil semuanya dari kamu. Tapi Alkitab bicara ada Tuhan Yesus yang bukan mengambil, tapi memberikan segalanya buat kamu. Dialah Tuhan yang benar yang harus kita ikuti. Nah, jadi buat teman-teman yang lihat atau apa ya, doakan ya orang-orang yang sedang terjebak dengan Tuhan-Tuhan yang salah. Kalau kalian mungkin juga punya teman seperti itu, doakan dia. Nanti kalau Paskah, ya ajak dia datang korem gitu ya. Lu ikut deh, ini pas Paskah nih. Biar dia dengar firman, dia dengar ada Tuhan yang mati buat dia. Dan hidup membangkitkan dia untuk hidup bagi Allah. Jadi itu realita yang terjadi dan ada di sekitar kita. Dan kita harus kembali kepada Tuhan yang benar. Oke, terima kasih. Mungkin satu question terakhir yang masuk ke saya di Japri Chat. Pak Alex, gimana sih nasehatin teman-teman? Kan ada yang suka anggap artis atau idola Korea itu jadi pacar halunya. Iya kan, dia foto-foto di IG, di Instastory seolah-olah itu pacar dia katanya. Bagaimana sih nasehatin teman-teman yang halu begitu? Karena banyak yang mereka anggap sebagai pacar, padahal mah cuma halu. Jadi bagaimana katanya? Ini kalau Kak Alex suruh buka semua, siapa tahu ada yang virtual background-nya artis Korea. Iya ya, beberapa kali saya pelayanan ke sekolah-sekolah gitu, kaget anaknya masuk masih ada artis Korea, dia belum sempat ganti virtual background-nya. Ya, inilah realita di mana usia remaja, usia-usia yang pingin menikmati cinta, pingin dikasihi. Dan masa-masa seperti itu, ya kalau teman-teman tidak menemukan cinta yang sejati dalam Tuhan, saya ngelihatnya gitu sih ya. Mungkin terdengarnya klise ya. Gimana supaya tidak halu? Ya, cari yang real.
Yang real itu ya cuma Yesus yang mengasihimu, menerimamu apa adanya. Jadi lucu ya, kadang-kadang ya tanpa kita sadari, karena kita memang selalu ingin ada pribadi yang ada buat kita. Persis seperti yang dikasih tahu di Alkitab ya, kita menciptakan Allah-Allah itu. Kita menciptakan imajinasi itu. Nah, tetapi kayak Tuhan mau bilang gitu ya, silahkan, kalau kamu ikuti yang itu halu. Aku real loh. Yang kalau kamu doa, aku dengar kamu. Kalau kamu punya pergumulan, aku ada buat kamu. Sehingga mungkin Tuhan lagi mau nanya sama kita ya. Kalau kamu kasih waktu untuk yang halu-halu, yang halu kamu ikuti, kamu baca biografinya, kamu tahu siapa pacarnya, kamu bahkan tahu ukuran sepatunya. Why not you just do the same for our God? Yang bukan halu, dia hadir buat kita. Jadi sebenarnya kalau pakai kalimatnya C.S. Lewis, setiap kita melihat apa yang kita cari di dalam hati kita, termasuk cari pacar halu itu, sebenarnya jawabannya cuma satu, ada di dalam pribadi Yesus. Semua yang halu itu sebenarnya mengungkapkan desire kita yang paling dalam. We need someone who will walk with us every day, yang selalu ada buat kita. Kadang-kadang kita punya posternya di kamar, kita pikir bintang K-pop itu selalu ada buat kita ya. Tapi yang ada selalu dan pasti buat kita tuh Tuhan Yesus. Jadi ya mari jangan halu lah ya. Lebih baik jadikan mereka idola yang tepat. Ya udah, bagaimana misalnya perjuangannya masuk K-pop, dia dari keluarga seperti apa, itu jadi teladan. Tapi bukan menjadikan dia Tuhan, jadi halu lagi. Kalau ada dia, puaslah hidupku, dia pacarku, ya ampun. Jauh banget gitu ya. Nah gitu kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, thank you. Menarik sekali penjelasan dan juga jawaban dari Bang Alex. Terima kasih juga buat beberapa teman-teman remaja yang sudah mau tanya. Semoga hari ini kita mendapat satu hal yang baru. Dan Ko Andrea mungkin bisa kasih kesimpulan dengan singkatan. Singkatannya BTS. Teman-teman harus ingat ya, mungkin singkatan dari hari ini yang Ko Andrea bisa dapatkan, Ko Andrea simpulkan dengan BTS. Dari B ya, B itu adalah Bible harus jadi standar. Kenapa Bible harus jadi standar? Karena kita hidup bukan dari diri kita sendiri. Ada firman Tuhan, ada Tuhan, dan kita harus hidup dari apa kata firman Tuhan, yang kita kadang-kala suka bentrok dengan apa-apa yang kita terima dari lagu, dari budaya, dari film, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus menjadikan firman Tuhan selalu menjadi tolak ukur. T, apa T? T itu adalah tentukan batasnya. Ingat tadi Bang Alex sampaikan, teman-teman harus punya satu pemikiran bahwa kita punya tugas utama. Punya tugas utama, jadi kita perlu tentukan batas kita di dalam melihat budaya hari ini. Jadi tentukan batasnya karena kita punya tugas utama. Yang terakhir adalah S, BTS ya, BTS. Yang terakhir S, selidiki apa yang kita lagi gandrungi. Ya, kenapa kita perlu selidiki? Karena supaya kita jangan dibohongi. Tadi Bang Alex bilang, kalau mau ciuma ya mereka itu dibayar. Kita mah kan nggak dibayar. Jadi kita harus selidiki supaya kita nggak ditipu, supaya kita nggak halu, ya, nggak halu, dan supaya kita tidak langsung serta-merta menerapkan budaya Korea ke Indonesia, karena kita punya budaya dan culture yang berbeda, termasuk karena kita juga anak Tuhan. Ya, jadi ada BTS, Bible harus jadi standar, tentukan batasnya dan selidiki apa yang kita gandrungi. Oke, terima kasih.